Salam. Hari ini kita memasuki ibadah Minggu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah Minggu ini dengan memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 15 bait pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita merespon panggilan Tuhan dalam ibadah ini dengan sejenak kita mengambil waktu hening. Pertolonganku berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara umat-Nya dari saat ini kekal sampai selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus senantiasa tercurah bagi kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dasar ibadah pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 29 yang demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Marilah kita respon dasar ibadah pada hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan menggunakan kidung jemaat 64 bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dasar ibadah tadi adalah sebuah teguran dari Allah melalui nabi kepada umat pilihan Allah. Allah menegur mereka karena mereka sebagai umat pilihan tidak percaya kepada Allah. Mereka berpikir bahwa persoalan yang mereka alami teramat sangat berat, sangat menyedihkan, hingga seolah tidak ada harapan lagi untuk mereka. 3 hal yang diutarakan dalam dasar ibadah tadi. Yang pertama adalah sebutan yang digunakan untuk menegur umat pilihan adalah hai Yakub dan hai Israel. Sebutan ini digunakan agar mereka mengingat dari mana sih asal nama mereka, dari mana sih nama umat ini. Dan nama ini mengingatkan bahwa nama yang mereka gunakan adalah nama seseorang yang pernah mengalami pertolongan Allah secara langsung.
Tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah juga akan menolong mereka di waktu mereka ada dalam kesesakan. Yang kedua, yang membuat mereka ditegur adalah perkataan buruk yang mereka ucapkan. Seolah-olah Allah membuang mereka sebagai umat pilihan. Seolah-olah Allah tidak peduli kepada mereka. Dan yang ketiga, perkataan buruk sama dengan putus asa. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak memperhatikan mereka, Allah tidak bisa menolong mereka. Dan Nabi menegur mereka dengan mengingatkan bahwa Allah memiliki hikmat. Allah memiliki kekuatan yang mampu untuk mereka keluar dari kesesakan mereka. Allah memiliki kekuatan yang mampu memberikan kekuatan kepada umat pilihan untuk melewati persoalan yang mereka alami. Secara tidak sadar, mungkin kita pernah atau bahkan saat ini sedang berlaku sama seperti halnya umat pilihan Allah ini. Ketika kesesakan menghimpit, ketika kedukaan menyelimuti, ketika kebingungan menghantui diri kita, mungkin kita akan mempertanyakan di mana pertolongan Allah yang sesungguhnya ada di hadapan kita. Untuk itu, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk dapat melihat dengan jelas cinta yang Tuhan nyatakan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang penuh dengan belas kasih, kami datang dengan kerendahan hati kami Bapa, memohon ampun ketika kami menutup mata kami, ketika kami tidak peduli bahwa Engkau sesungguhnya bersama-sama dengan kami. Maafkan kami Bapa ketika kami menutup telinga kami, ketika Engkau berbicara kepada kami melalui orang-orang di sekitar kami. Tuhan, inilah kami dengan segala keberdosaan kami. Inilah kami dengan segala kerinduan kami memohon untuk Engkau sertai dalam setiap persoalan kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Makasih Bapa untuk setiap cinta-Mu yang terus mengalir, walaupun kami tidak menyadari itu. Tuhan, tolong kami agar kami mampu untuk mengenal keberadaan Engkau, untuk mengenal dan melihat bahwa betapa pedulinya Engkau kepada kami. Ini kami Bapa dengan segala keberdosaan kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang bersedia untuk menerima hikmat dan pertolongan Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 17 yang demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Amin. Mari kita responi berita anugerah ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 368, bait yang ketiga, pada kaki salibmu. Pada
jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap pengampunan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan atas setiap anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berterima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu, untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami dapat merenungkannya, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai 39 yang demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Nya, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat 50A, bait yang keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu semua arna tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan lagu ini? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan atau menyanyikan lagu ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Mungkin sedih, sedang dalam pergumulan, putus asa, atau juga mungkin bahkan dalam keadaan bertanya-tanya, kok pergumulanku berat sekali ya? Apa orang lain juga pergumulan seperti saya? Dua baris lagu tadi adalah sebuah karya dari seorang seniman, di mana lagu ini adalah sindiran halus dari cerminan hidup manusia. Setiap dari kita tentu memiliki pergumulan dengan dinamika dan perbedaan yang beragam.
Dan sebagai manusiawi, kita tidak mampu untuk mengerti, kita tidak mampu memahami pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau bahkan seringkali kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi pada diri saya? Mengapa ini terjadi pada keluarga saya? Kenapa nggak sama orang lain aja? Atau bahkan pertanyaan seperti ini, apakah mungkin Tuhan sudah tidak peduli dengan saya sehingga Tuhan memberikan pergumulan seperti ini? Yang pada akhirnya kita berpikir bahwa perkara yang saya hadapi adalah perkara yang amat sangat berat, seolah-olah orang lain tidak memiliki perkara itu, seolah-olah orang lain tidak merasakan, tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk mengenal lebih dalam lagi, mengajak kita untuk lebih dekat lagi dengan kepedulian Allah. Dalam Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39 tadi adalah sebuah perjalanan Yesus setelah dari Kapernaum. Setelah Yesus dikenal oleh banyak orang di Kapernaum, setelah Yesus dikerumuni oleh banyak orang di Kapernaum karena Yesus berhasil menyembuhkan banyak orang yang kerasukan, justru Yesus tidak diam, justru Yesus tidak berhenti sampai di situ saja karena Yesus dikenal oleh banyak orang. Tetapi yang Yesus lakukan adalah Yesus terus melanjutkan untuk mengadakan mujizat-mujizat yang disaksikan oleh banyak orang. Dan bahkan banyak di antara mereka yang juga merasakan dan mengalami mujizat yang Yesus berikan, mujizat yang Yesus lakukan. Dalam teks yang kita baca tadi terlihat bahwa Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara kedatangan Yesus ke rumah Simon ini adalah sebuah undangan dari seorang nelayan yang miskin. Tapi uniknya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak melihat status sosial yang dimiliki Simon dan Andreas. Yesus tidak melihat seberapa besar rumah Andreas, rumah Simon. Yesus tidak melihat seberapa banyak makanan minuman yang disajikan oleh Simon dan Andreas. Tetapi Yesus datang memenuhi undangan Simon dan Andreas dengan senang hati tanpa melihat embel-embel punya apa Simon, punya apa Andreas. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat ketika Yesus masuk ke rumah Simon dan Andreas, di situ juga Simon dan Andreas memberitahukan bahwa ibu mertua Simon sedang sakit demam. Dan pada saat itu juga Yesus datang menghampiri ibu mertua Simon dan kemudian langsung memegang tangan ibu mertua Simon dan langsung membangunkan. Dan seketika itu juga kesembuhan dialami oleh ibu mertua Simon ini. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kesembuhan yang dialami oleh ibu mertua Simon ini berasal dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus, dan Allah memberikan kekuatan kepada ibu mertua Simon sehingga melalui kelemahan yang awalnya kelemahan kemudian diberi kekuatan oleh Allah menjadi kekuatan bagi ibu Simon supaya ibu mertua Simon dapat bekerja. Dan hal ini terbukti melalui tindakan yang dilakukan oleh ibu mertua Simon, di mana ia langsung melayani Yesus dan setiap orang yang mengikut Yesus juga dilayani oleh ibu mertua Simon ini.
Betapa besarnya Bapak Ibu kepedulian Allah melalui Yesus, melalui anaknya kepada ibu seorang nelayan yang bisa dikatakan nelayan yang miskin. Dan tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak berhenti ketika diketahui oleh banyak orang. Yesus tidak berhenti untuk memberitakan berita baik, tidak berhenti memberitakan kabar baik di situ saja. Tetapi pada keesokan harinya, Yesus melanjutkan kembali perjalanannya. Yesus memulai hari dengan menarik diri untuk berdiam diri. Yesus menarik diri untuk berdoa kepada Bapa, layaknya anak berdoa kepada bapaknya. Dan setelah itu kita melihat di perikop yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat sisi kemanusiawian Yesus. Yesus yang menarik diri, Yesus yang datang kepada Bapa untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Bapa supaya ia disertai dalam perjalanannya, dalam memberitakan kabar baik itu. Dan ketika ketika Yesus berdoa, Simon menghampiri Yesus untuk mengingatkan Yesus bahwa ada banyak orang yang sedang menanti Yesus. Ada banyak orang yang sedang menantikan kesembuhan dan mujizat-mujizat yang akan diadakan Yesus. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah Yesus justru bergegas mengajak Simon untuk pergi ke tempat lain, mengajak Simon untuk melanjutkan perjalanan ke kota-kota lain dengan tujuan adalah menjalankan visi yang sama, yaitu memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa menjadi sebuah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Menjadi sebuah tanda bahwa Allah sedang bersama-sama dengan kita. Menjadi tanda bahwa Allah hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Ada sebuah kisah menarik Bapak Ibu Saudara dari seorang remaja, di mana kisah ini menolong remaja itu sendiri untuk mengenal kepedulian Allah. Pengalaman itu sendiri menolong remaja itu untuk menyadari kepedulian Allah. Seorang remaja ini menjalani kehidupannya sederhana. Dalam perjalanan hidup ini, hidup seorang remaja ini tidak terlepas dari pergumulan. Seorang remaja ini memiliki pergumulan baik dalam pribadinya, pergumulan dalam keluarganya, dan pergumulan dalam kehidupannya bermasyarakat. Pergumulan yang ia alami tidak hanya terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, namun pergumulan yang dia alami sepanjang tahun. Setiap tahun dia mengalami pergumulan. Setiap tahun dia mengalami musibah. Karena dia masih sekolah, selain setiap tahun dia mengikuti ujian sekolah Bapak Ibu, dia juga menjalani ujian kehidupan. Setiap tahun dia harus jatuh, setiap tahun bahkan dia marah kepada Tuhan, kenapa ini terjadi pada diri saya? Kenapa ini terjadi pada keluarga saya? Dan hingga pada suatu ketika hal-hal besar mengubah hidupnya. Hal-hal besar mengubah pandangannya untuk melihat pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya, mengubah pandangan dia terhadap permasalahan yang selalu ia hadapi bersama keluarganya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, remaja ini menjalani setiap pergumulan yang secara terus-menerus hadir membersamai dia beserta keluarganya. Melalui hal-hal besar yang telah ia alami, ia menjalani setiap pergumulan itu dengan ketulusan hati. Dan bahkan tidak jarang dia dalam tanda kutip menantang dengan mengatakan, apalagi ya yang Tuhan rancangkan dalam hidupku? Rancangan apa lagi ya yang akan Tuhan berikan untuk membentuk hidupku?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan panjenengan sekalian pasti pernah mengalami pergumulan. Dan setiap dari kita memiliki porsi pergumulan yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa mengatakan pergumulanku lebih besar, pergumulanku lebih berat dari pergumulanmu, pergumulanku lebih rumit daripada pergumulanmu. Karena setiap kita memiliki porsi yang berbeda-beda. Atau mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kerumitan, sedang dalam kehilangan, atau bahkan sedang dalam kebingungan. Marilah kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang sesungguhnya Allah kehendaki melalui pergumulan yang ada dalam hidup kita. Mari kita melihat kembali apa yang sesungguhnya Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita melalui pergumulan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam bacaan hari ini, kita melihat Allah berkarya melalui anaknya yang tunggal untuk menyembuhkan dan menguatkan yang lemah, sehingga menjadi kekuatan, bahkan menjadi berkat, tidak hanya bagi orang lemah itu sendiri, tetapi bagi orang lain juga. Mari kita menerima dan menjalani setiap pergumulan yang ada pada kita, hingga pada akhirnya kita mampu menyadari dan merasakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat merenungkan dan menghayati kepedulian Allah dalam diri kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan hari ini dengan bersama kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus segala-galanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan dengan kita mempersembahkan persembahan kita. Ayat yang mendasari pengumpulan persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan bersama-sama kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu kembali hadir dalam doa untuk menghaturkan setiap doa syafaat kami. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih yang masih Engkau sediakan kepada kami. Hingga pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau menolong kami untuk mengenal lebih jauh lagi, untuk mendekat lebih jauh lagi, merasakan setiap kepedulian yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mungkin seringkali kami mengabaikan setiap kepedulian-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Mungkin seringkali kami menolak kepedulian-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau menolong kami, Bapa, untuk mendengar, untuk merasakan, untuk melihat setiap kepedulian yang Engkau nyatakan kepada kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong setiap warga jemaat di dalamnya, setiap warga yang saat ini mengalami keterbatasan dalam beraktivitas, mengalami keterbatasan dalam beribadah, mengalami keterbatasan dalam menjalankan setiap program gereja, setiap program yang telah tersusun rapi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesabaran bagi kami yang saat ini masih merasakan kesedihan, kedukaan karena keterbatasan-keterbatasan ini. Kami bersyukur ketika Engkau masih memberikan kami situasi yang seperti ini, sehingga kami dapat mengimbangi apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur ketika Engkau masih bersedia memberikan kami kedukaan,
kesedihan, sehingga kami dapat mengimbangi kebahagiaan kami. Tolong kami Bapa untuk tetap kuat, tolong kami Bapa untuk tetap sabar dalam menjalani setiap perjalanan kami. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada yang saat ini sedang berjuang dalam sekolah online. Mungkin ada banyak hal yang menurut mereka membosankan. Mungkin ada banyak hal yang menurut mereka menyulitkan. Tapi kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bagi mereka agar mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu pula bagi orang tua mereka Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesabaran penuh bagi mereka agar mereka mampu untuk mendidik anak-anak kami, mendidik setiap anak yang saat ini juga sedang berjuang dalam pendidikannya. Tuhan mampukan setiap orang tua dalam menjalankan usaha. Tuhan mampukan setiap orang tua yang sedang berjuang dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Begitu juga bagi para pemuda yang mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, yang sedang bergumul dalam hal jodoh, yang sedang bergumul dalam setiap hal. Tuhan, kiranya dengan cinta-Mu yang besar, kiranya dengan kasih yang Engkau nyatakan dalam kehidupan para muda-mudi ini, Engkau masih menolong mereka semua untuk terus berjuang dengan semangat yang membara. Kami juga mau berdoa Bapa untuk kakek nenek kami, para orang tua lansia yang dalam keadaan tubuh yang rentan, yang kami mengatakan mereka sakit-sakitan. Tetapi Engkau masih memberikan kasih, Engkau masih memberikan hikmat bagi mereka, sehingga kami masih mampu melihat cinta-Mu dalam kehidupan kakek nenek kami ini. Di masa tuanya Bapa, kiranya Engkau menolong, Tuhan menemani mereka dalam menjalani setiap kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara tercinta, negara Indonesia, yang di akhir-akhir ini kami melihat ada banyak pergumulan, ada banyak bencana alam yang datang menghampiri setiap kota, ada banyak tangis, ada banyak duka yang kami dengar, kami rasakan pula. Bapa, kiranya melalui jerit tangis minta tolong mereka, mungkin kami yang ada di sini, kami yang mendengarkan jeritan mereka, kiranya Engkau menolong Tuhan, mengetuk pintu hati kami dan orang-orang di sekitar kami untuk menjadi saluran berkat, untuk menolong setiap orang di sana yang membutuhkan bantuan, untuk menolong setiap mereka yang saat ini sedang berjuang dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya apa yang terjadi saat ini membuka mata kami, membuka telinga kami, membuka hati kami, bahwa Engkau juga hadir bagi mereka yang saat ini sedang terluka, bagi mereka yang saat ini sedang berduka, bagi mereka yang saat ini sedang kehilangan. Pakai kami Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Bapa, kami juga mau berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong setiap orang, untuk menolong banyak manusia di muka bumi ini. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan mengaruniakan hikmat bagi mereka, sehingga dalam menjalankan tugas mereka dapat terus melihat bahwa Engkau senantiasa menolong mereka dalam setiap jerih, dalam setiap tetes keringat mereka. Tuhan, bantu kami juga masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi setiap peraturan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga secara tidak langsung kami juga menolong para tenaga medis ini.
Kami juga mau berdoa Bapa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan tolong mereka dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh hati-hati dan penuh tanggung jawab. Makasih Bapa, makasih Yesus. Hingga pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk saling mendoakan sesama kami, bahkan untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami. Bapa, hari ini kami menghaturkan persembahan yang kami bawa. Kami menghaturkan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan, apa yang kami kumpulkan ini dapat bermanfaat bagi setiap pelayanan kami di gerejamu ini. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat berguna tidak hanya bagi gerejamu tetapi juga bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa, makasih, terima kasih untuk setiap kasih dan cintamu yang terus kami rasakan. Ada banyak tutur kata atau tindakan kami yang mendukakan hati Engkau. Kiranya Engkau mengampuni kami, Tuhan. Kami memohon maaf jikalau setiap tutur dan tindakan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Makasih Bapa, makasih Yesus. Ini kami dengan segala kerinduan dan ucapan syukur kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kita, memohon hikmat atas kehidupan yang kita jalani, sehingga Tuhan memampukan kita untuk melihat betapa besarnya kepedulian yang Ia berikan bagi hidup kita. Kidung Jemaat 344 bait yang kedua sebagai pengantar untuk kita selalu mengingat Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Cinta dari Allah Bapa, kasih dari pengorbanan Yesus Kristus, dan hikmat Roh Kudus senantiasa menuntun dan membersamai kita sekalian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Ibadah selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.